Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kasus kopi beracun cyanida yang mengejutkan masyarakat Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah rilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murders, Coffee, and Jessica Wongso di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Kasus yang terjadi tahun 2016 ini telah menghebohkan masyarakat tanah air, terutama setelah kematian Wayan Mirna dan kontroversi yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Apakah film tersebut membuka kembali misteri yang belum terpecahkan? Apakah Jessica Wongso tidak bersalah? Apakah kasus kopi sianida Jessica Wongso harus diusut lagi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat media Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang dan teman-teman Aceh News dimanapun berada. Sehat Bang? Tetap sehat dan tetap waras di tengah kezaliman dan kesengsaraan yang terus terjadi di negeri kita tercinta. Ya. Dan jangan lupa tetap semangat minum kopi. Ya. Ini pembahasan kita Bung. tentang kopi juga. Iya. Bung, ini film dokumenternya si Mirna ini si Jessica sama Mirna ini nongol lagi ya. Tapi dengan kemasan yang jauh lebih gereng. Judulnya The Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Ini mulai tayang 28 September 2023 kemarin. Nah, film ini menyoroti salah satu kasus hukum yang menarik perhatian di Indonesia, yaitu pembunuhan Mirna Salihin oleh terdakwa Jessica Wongso yang kini menjalani hukuman penjara. Apakah film tersebut membuka kembali misteri yang belum terpecahkan, Bu Rizky? Ataukah motif utama film ini hanya sekedar entertainment, sekedar hiburan saja? Silakan, Bu. Ya, jadi film Netflix, film dokumenter Netflix Ice Cold ini sebenarnya uh, tentu akan melalui berbagai proses. Film dokumenter ini adalah film jurnalistik yang tidak diolah dalam waktu yang cukup sebentar, tapi tentu dari pembahasan, kemudian itu laporan dan penelitian cukup lama dari para pers dan wartawan Netflix sendiri, sehingga film ini akhirnya digontorkan ke publik dan mendapatkan sambutan, baik itu pro dan kontra. Di satu sisi ini membuka informasi baru, sesuatu yang tidak diungkapkan ke publik kala itu, atau memang sesuatu yang sudah diungkapkan di publik tapi tidak terbuka secara nyata tentang kelebihan dan kekurangannya. Itu yang perlu kita catat ya misalnya. Ketika Otto Hasibuan itu berbicara di dalam salah satu segmen di Corbusier itu, dia menceritakan beberapa ungkapan-ungkapan atau informasi-informasi yang sudah ada di fakta persidangan tapi tidak diakui atau tidak menjadi bahan pertimbangan jaksa, tidak jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus bersalahnya, tidak bersalah atau bersalahnya Jessica Wongso tadi. Nah, Netflix membuka luka lama tentunya, tapi dengan bagian yang belum tersorot dengan rapih di sana. Sehingga akan muncul nama, misalnya terakhir kita menimbulkan nama Krisnamurti, ya, yang pada akhirnya itu menjadi polemik tersendiri. Apakah betul Krisnamurti memberikan paksaan atau sebenarnya isu terkait dengan sianida itu adalah campur tangan polisi misalnya, atau seperti apa? Kita tidak tahu, dugaan-dugaan itu baru muncul setelah film ini terjadi. Tapi film inilah ya ketika atau dimunculkan era ketika puncak pemilihan umum kita sedang terjadi, mengarah ke pemilihan umum presiden kita dan juga
legislatif itu akan muncul. Yang kedua, kondisi film ini beredar ketika Indonesia sedang banyak permasalahan wabil khusus, misalnya asap, ya, kabut asap hari ini, atau kenaikan harga sembako yang cukup tinggi, atau kasus serempak, atau memang Netflix sengaja memunculkan kasus ini untuk menambah wawasan dan dinamika baru tentang bagaimana keadilan hukum dan aparatur negara kita, wabil khusus aparatur penegak hukum di negeri kita ini, untuk bisa melihat apakah betul sudah bertanggung jawabkah keadilan bagi di negeri ini, termasuk juga mengungkapkan bagaimana ada fakta Jessica Wongso itu diwawancarai dan dihentikan wawancara terkait dengan Jessica Wongso itu sendiri. Artinya memang kita tahu case ini sangat panjang sekali. Kita masih ingat betul betapa sekali lagi sidang ini berpekan-pekan live loh, secara langsung, dan ini ditonton oleh banyak orang, ya gitu. Ya, Bung Rizky, beberapa hal yang diyakini kejanggalan itu kembali diungkap ke muka publik, sebagaimana disampaikan oleh Bung Rizky tadi. Ya, salah satunya si Otto ini tadi menyampaikan kepada Karni Ilyas, ia berani menyeret kembali nama Irjen Krisnamurti saat membahas kemungkinan janggalnya kasus yang membuat Jessica Wongso dipenjara. Apakah Jessica Wongso tidak bersalah? Apakah kasus kopi sianida ini harus diusut lagi, Bung Rizky? Iya, artinya kalau gini, kalau di dalam perkara hukum, ya, maka harus ada fakta baru yang akan disampaikan oleh Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso untuk bisa memberikan pembukaan lembar lagi. Jadi atau keberatan itu bisa dimunculkan ketika, saya tidak tahu apakah kasus ini sudah sampai ke Mahkamah Agung MA atau baru tahap pengadilan saja, ya, pengadilan negeri tingkat Jakarta, provinsi Jakarta. Kalau memang itu masih ada tingkat MA, maka ini bisa dibuka kembali kasus ini selama ada fakta-fakta hukum yang baru yang tidak terlamporkan dan tidak terampilkan di dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ya. Dan itu bisa menjadi rujukan tersendiri untuk menyelamatkan reputasi Jessica Wongso dalam keberatan hukuman misalnya. Tapi kalau ternyata fakta-fakta yang hadir itu justru akan menambah informasi-informasi yang baru, ini akan agak lama kita tentang bagaimana misalnya di dalam podcast yang dinakodai oleh Deddy Kobuzer itu kan, Otto Hasibuan menyatakan bahwasannya tidak ada otopsi pada jenazah Mirna. Tapi kenapa bisa ada kesimpulan bahwasanya di dalam jasad Mirna itu ada sianida? Padahal tidak ada otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik kala itu, ya Pak Slamet kala itu kan, di dalam pemberitaan di dalam itu. Artinya, ya kalau memang ada fakta-fakta yang baru, kenapa tidak diungkapkan itu gitu. Dan ketika kondisi sekarang masyarakat lebih fair kepada hukum, maka ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi kita. Kalau memang betul penegakan hukum kita itu berlandasan kepada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa dibongkar. Ini baru satu kasus ya yang menciderai misalnya atau membongkar ini. Kita belum banyak kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus yang lain yang sebenarnya di mata masyarakat ini ada kejanggalan-kejanggalan yang harus diungkap atau dibuat kembali misalnya, ya, kasus ini. Ya kalau memang ada fakta hukum baru, ya, maka itu bisa jadi fakta persidangan yang cukup menarik untuk kita perhatikan dan simak gitu. Karena kalau memang kita berlandaskan ketika seseorang misalnya Jessica Wongso itu berhak untuk menuntut keadilan, maka dia bisa saja membuka itu, mengajukan kembali gitu ya, atau meminta kepada presiden mengajukan review terkait dengan hukumannya tadi gitu. Baik, Bung Rizky. Netizen saat ini menyoroti tentang hukum di Indonesia.
Ya, sampai ke isu tentang klaim asuransi dari meninggalnya Mirna yang jumlahnya cukup besar. Apakah kasus ini perlu dikawal oleh netizen Indonesia? Jadi mengungkap sesuatu yang terpendam gitu ya, itu kemudian dicari kebenarannya. Bung Rizky. Ya, kalau memang fair terjadi ya terkait dengan case ini, kita akan bisa membuka banyak kasus-kasus yang lain juga ya terkait dengan ini. Tidak cukup di sampai Mirna itu saja misalnya. Uh, Proses kalau seandainya betul Jessica Wongso itu dikambing hitamkan, maka Jessica Wongso akan membuka kasus-kasus yang baru. Apa itu fakta-fakta yang baru? Siapa yang lantas membunuh Mirna ini? Kalau memang bukan dia yang dituduhkan sebagai itu kan gitu. Maka akan muncul lagi fakta-fakta yang lain terkait itu. Ya mungkin memang kalau itu bisa ada alasan. Misalnya kalau netizen masih ingat alasan pergantian celana, dibuangnya celananya Mirna ya, Jessica Wongso menggantikan celananya gitu, karena menurut dia sudah robek maka dia dibuang, padahal celana itu bisa jadi terkait dengan case tertentu misalnya, meskipun celana itu sampai sekarang tidak ditemukan gitu ya, di mana dibuangnya segala macam misalnya, atau memang uh, ini isu yang baru, isu yang dugaan kita bisa jadi ini yang isu yang diungkap oleh tim advokatnya atau timnya timnya Jessica untuk membolak-balikan keadaan kondisi yang ada. Ya kita melihat bertarung keadilan, siapa yang betul, siapa yang salah, kita buka kembali persidangan-persidangan yang ada, baca dan simak. Meskipun pada akhirnya hukum kita tidak, kalau di Indonesia hukum tidak berlaku surut misalnya. Tapi bisa jadi kalau memang belum sampai ke kasasi misalnya, atau pengadilan Mahkamah Agung, maka fakta-fakta yang tersampaikan di film ini bisa dijadikan fakta hukum baru sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Jessica Wongso terkait ketidakadilan. Tapi kalau memang ini hanyalah semacam gimmick saja atau sesuatu informasi yang baru untuk bisa menunjukkan bahwasanya Jessica Wongso bisa diselamatkan dalam tanda kutip, maka peran netizen juga untuk menyadarkan bahwasanya ketika kita menonton film dokumenter, maka jangan sampai kita melihat pada satu sisi, kita melihat berbagai sisi, gitu. Fakta-fakta persidangan yang ada, kasus demi kasusnya, pernyataan orang tuanya, baik itu dari pernyataan Jessica Wongso, orang tua Jessica Wongso, ataupun orang tua Mirna, ya almarhum Mirna itu perlu diungkap juga secara politis. Ya, Bung Rizky. Apakah kasus ini yang sampai kemudian mencuat lagi dan diangkat di dokumenter Netflix membuka mata masyarakat soal gelap dan buruknya hukum di Indonesia? Kemudian dengan kasus ini apakah citra kepolisian semakin merosot ya setelah banyaknya kasus-kasus besar yang mendera dan menjadikan sebuah tes bagi para pegiat hukum di Indonesia, terutama dari pihak kepolisian, yang kemudian ini menjadi ya sampai kemudian apa namanya netizen membuat sebuah slogan no viral no justice. Ya, Ya, silakan Bu Rizky. yang terbaru memang case ini. Kita lagi hangat-hangat kasus pembunuhan kepada Andini ya, yang dilakukan oleh salah satu anak anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang mewakili Nusa Tenggara Timur NTT, ya, di mana Ronald itu melakukan pembunuhan dengan sadis kepada pacarnya. Nah, kalau ini tidak viral maka tidak akan diungkap. Nah, kalau memang fakta ini kembali viral dan itu terjadi, kalau memang tadi di dalam hukum itu kan kita bisa mengajukan banding kembali atau membuka kasus ini kalau ada fakta hukum yang baru. Kalau memang ada fakta hukum yang baru, maka tentu Pak Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso
dan kawan-kawan bisa mengajukan gugatan kembali gitu ya, atau membuka kembali terkait dengan ini. Atau bila ini tidak kalau ini mau kita ungkap bisa menunjukkan betapa ketidakadilannya terjadi bahkan di leveling orang biasa atau orang-orang yang anak-anak biasa ya, anak biasa aja, dari orang biasa, meskipun kita tahu Jessica Mongso itu adalah orang Indonesia yang tinggal di Australia gitu ya, case-nya kan begitu ya. Ini kan teman lama sebenarnya. Ketika pulang ke Indonesia mereka bertemu dan melakukan, dan kala itu adalah hari terakhir bagi Mirna ketika dia harus meminum kopi tadi yang jadi terkenal ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwasanya kalau kita ingin melihat case-case ini berlaku jujur, maka selama hukum kita tidak berlandaskan kepada nilai-nilai agama, maka semua kepercayaan itu akan bisa runtuh dengan seketika, gitu ya. Tapi kalau seandainya pengadilan kita, hukum kita itu tegak lurus bersanding dengan agama, wabil khusus Islam, maka tentu trust, kepercayaan masyarakat itu akan timbul gitu. Nah, kalau muncul film dokumenter ini, kita bisa jadi beberapa waktu ke depan akan muncul juga film dokumenter yang lain, misalnya film antar David Ozora dan Mario Dandi misalnya. Selama ini kita menganggap bahwa Mario Dandi adalah musuh bersama kita, atau bisa jadi Mario Dandi melakukan perlawanan bentuk-bentuk yang lain yang tidak diwujudkan dengan karena menganggap dia adalah anak pejabat yang melakukan tindakan kezaliman, maka masyarakat akan menuduh dia selaku pelaku yang sangat bejat misalnya begitu. Ya, atau kasus-kasus yang lain, kasus Rempang yang lagi hangat misalnya, atau tadi kasus yang terakhir itu tentang Ronald Tanur tadi dengan pacarnya Andini tadi yang menyebabkan Andini meninggal dunia. Gitu. Nah ini semua mari kalau memang betul adanya, ya silakan dibongkar dan kita menyimak kembali kasus-kasus tidak boleh ada ditutup-tutupi, termasuk jaksa dan hakim juga harus melihat fakta-fakta yang ada. Gitu. Iya. Jadi kita harus bisa melihat fakta-fakta yang ada. Dan faktanya kopi itu tidak beracun. Yang beracun itu yang memasukkan cyanida ke dalam kopi itu. Iya. Semoga tidak ada lagi. Tidak mengesampingkan fakta yang ada. Iya, betul. Jadi kan kadang begini ya, di dalam persidangan tertentu kadang fakta-fakta tertentu tidak diambil keputusannya oleh majelis hakim atau tidak dijadikan landasan jaksa penuntut umum untuk melakukan tuntutan. Gitu. Itu. Ya, semoga hukum di Indonesia ini bisa kembali tegak. Tentu saja kalau kita melihat kalau dalam sistem saat ini agak susah gitu ya, karena segalanya di mafia ya, termasuk di pengadilan ada mafianya. Ya, baik, terima kasih Bung Rizky atas pemaparannya. Semoga ini membuka mata kita semua untuk kembali memperjuangkan tegaknya sebuah sistem yang pasti membawa keadilan di negeri ini, yaitu sistem Islam. Amin, amin. Baiklah, semoga Bung Rizky Awal sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Rizky Awal. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.